Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora, senang sekali di hari ini kita bisa berjumpa di program Dialog Sambang Parlemen. Bagaimana kabar Anda? Semangat untuk menjalankan apa yang menjadi aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya Gordia Girlandia temani selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai membangun kepercayaan masyarakat lewat optimalisasi pelayanan publik. Dan kita tahu, sahabat Sonora, dalam beberapa periode kepemimpinan Wali Kota Surabaya sejak zaman Bu Risma sampai dengan zaman kepemimpinan Pak Eri Cahyadi, layanan publik ini semakin mudah, cepat, efektif, ya. Dan ini menjadi skala prioritas. Karena itu tidak aneh kalau kemudian di Surabaya sudah hadir mall layanan publik dengan konsep layanan satu atap dan penggunaan teknologi berbasis digital untuk transparansi bagi masyarakat agar mudah mengetahui sejauh mana sih proses permohonan yang mereka ajukan. Dan sebenarnya ada beberapa hal nanti yang akan saya bahas mengenai kualitas layanan publik di Surabaya sejauh ini bagaimana, kemudian hal apa saja yang menjadi catatan dari DPRD Kota Surabaya agar kualitas layanan publik di Surabaya ini bisa lebih ditingkatkan. Bersama dengan saya Bapak Yona Bagus Widiatmoko SH SMMH. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Bagaimana kabar Pak Yona? Alhamdulillah sehat Mbak, dan selamat pagi juga untuk sahabat Sonora. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap semangat melayani Surabaya. Betul. Bersama Pak Yona ini positif vibes banget loh Pak. Ya, positif vibe banget. Jadi ngelihat muka saya itu wajahnya sudah bahagia. Biarpun saya tidak sepenuhnya bahagia. Jadi semoga positive vibes-nya Pak Yona ini membawa positive vibes juga untuk pelayanan publik di Surabaya. Insya Allah mudah-mudahan Mbak. Siap. Dan sahabat Sonora, saya ingatkan bahwa untuk siaran di pagi hari ini Anda bisa simak melalui gelombang analog FM 98 Surabaya. Kemudian Anda bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id. Play Surabaya, kemudian bisa dilihat secara visual tampilan kami melalui live YouTube channel Sonora Surabaya, dan bisa juga ditonton secara live di aplikasi X-Space Radio. Nah ini Pak Yona terkait dengan Komisi A terlebih dahulu sejauh ini, sebelum kita masuk ke inti pokok optimalisasi pelayanan publik, apa yang menjadi skala prioritas di Komisi A Pak Yona? Baik, matur nuwun Mbak dan juga sahabat Sonora, bahwa alhamdulillah kita di Komisi A ini kan sebenarnya kan membidangi masalah hukum, pemerintahan dan keserahan ya. Jadi memang beberapa hari lalu semenjak kita ditetapkan AKD, di mana komposisi dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sudah terpenuhi, maka kita langsung gercep. Karena Surabaya ini kita tahu sebentar lagi kita masuk ke pilkada ya. Dan kami saat ini sedang menjalin koordinasi intens dengan Ibu PJ dan juga beberapa dinas terkait. Di dalam Komisi A ada 12 OPD Mbak ya, ada 12 OPD di mana Komisi A itu OPD-nya paling banyak, mitra kerjanya paling banyak. Jadi paling banyak, dan karena itu kami sadar sepenuhnya bahwa roda pemerintahan ini Komisi A turut serta memiliki andil yang terbesar untuk melakukan fungsi kontrol, karena di masa saat ini, di periode yang terbaru ini, di periode kita untuk fungsi budgeting sudah selesai di periode lalu ya. Di tahun untuk APBD 2025 itu kan sudah diketok oleh rekan-rekan kita yang kemarin, sehingga kami fungsinya saat ini sedang dalam konteks menjalankan fungsi kontrolnya. Nah karena itu, agar kita tidak terlewatkan momentum itu, kemarin kita langsung panggil beberapa mitra kita, karena kita tahu yang kaitannya dengan hukum dan pemerintahan ini erat kaitannya dengan sentuhan secara langsung kepada masyarakat. Betul. Contoh di sini kita tahu ada beberapa hal yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat terkait dengan program-program yang sangat menarik
di mitra-mitra kita. Dari mulai bagian hukum dan hukum dan kerjasama, di mana di situ ada bantuan hukum secara gratis yang kemarin kami undang kepala bagian hukum dan kerjasama terkait dengan bantuan hukum secara gratis ini apakah memang sudah benar-benar dipahami sepenuhnya oleh masyarakat di tingkat bawah, kan gitu. Ternyata enggak sepenuhnya. Betul. Lalu kemudian terkait dengan SDM, titik berat kami adalah kemarin kita memanggil BKP SDM. Di mana aset termahal kita ini sebenarnya bukan hanya sebatas infrastruktur dan semua yang berbau materi, tetapi kita sepakati SDM itu adalah aset termahal yang dimiliki pemerintah kota. Betul. Kalau kita berbicara tentang peningkatan layanan publik, maka sebenarnya yang paling mendasar adalah SDM-nya sudah sejauh mana dipersiapkan, kan gitu. Betul. Karena sebagus apapun mall layanan publik, sebagus apapun bangunan-bangunan fisik yang dimiliki oleh dinas-dinas kita, tapi kalau SDM-nya tidak mendukung, habitnya tidak kurang-kurang baik, lalu kemudian saya banyak menjumpai beberapa rekan kita, para ASN yang memang perlu diperbaiki lagi terkait dengan mental attitude-nya, kan gitu. Maka ini yang kemarin kita dorong ke BKP SDM maupun Sekwan maupun rekan-rekan dinas yang lain, tolong perhatikan dulu, benahi dulu SDM-nya. Baru kita berbicara tentang program-program spektakuler, program-program yang luar biasa itu. Kan gitu Mbak. Betul. Itu. Jadi mungkin itu sasaran kita adalah bagaimana di masa kerja yang beberapa hari ini kita langsung mengundang para mitra untuk saya sampaikan kepada beliau-beliau, tolong Pak dibenahin dulu SDM-nya karena kami banyak mendapatkan keluhan di bawah terkait dengan SDM yang kurang humanis. Gitu ya. Saya pahami bahwa ada beberapa layanan yang saat ini mendekat kepada masyarakat, termasuk dari sisi pemerintahan dan Kesra, di mana ada beberapa layanan yang tidak hanya mereka di Dispenduk Capil di Siola, tetapi sudah mendekat lagi admindu itu dibawa ke Balai RW, bukan kelurahan. Sudah nyampe ke Balai RW. Bagaimana membuat masyarakat kita, warga kota Surabaya itu terlayani dengan sangat cepat. Tetapi kembali lagi, nek jare wong Jawa balik mana? Kan gitu, balik mana? Kawan-kawan ini yang melayani di Balai RW ini, apakah benar-benar sudah SDM-nya apakah sudah mumpuni, termasuk juga sisi humanis yang perlu dikuatkan, Mbak. Ojo sampai kemudian masyarakat ini, warga ini selaku orang yang membayar kami dari pajak yang diberikan kepada negara, dalam kepada pemerintah kota Surabaya, yang itu untuk membayar ASN, membayar kami semua, lalu merasa kecewa. Karena jangan sampai itu hanya sebagai slogan, melayani dengan cepat, gitu kan, bahwa pemerintah kota hadir, gitu kan, dengan beberapa yang tadi sempat saya catat. Ya, jadi kalau saya lihat memperbaiki prosedur dan waktu penyelesaian itu sudah bagus. Pemerintah kota ini akhir-akhir ini memangkas mata rantai dari warga kota untuk mengurus sistem mengurus adminduknya, termasuk hal lain. Jadi yang awalnya itu melalui RT RW sekarang bisa langsung directly ke kelurahan. Tetapi kemudian kelurahan mendekatkan lagi, dibawa lagi ke Balai RW supaya tidak harus ke kelurahan tapi bisa langsung ke Balai RW. Dan saya memantau mereka punya jam layanan di Balai RW itu, dan jam layanannya ini masuk akal, di mana jam layanannya biasanya bahkan sampai malam. Karena kita tahu warga kota itu kadang-kadang itu kan sibuk. Betul. Sehingga akhirnya saya apresiasi pemerintah kota Surabaya, di mana ketika dia bikin layanan-layanan ini ditempatkan di Balai RW di jam yang sebenarnya bukan prime time-nya warga. Kalau prime time-nya warga itu kan lebih banyak sibuk di jam kerja. Betul. Tapi di jam 16.00 sampai jam 20.00 bahkan lebih. Itu mereka Balai RW masih terbuka dengan orang-orang kelurahan itu melayani warganya. Itu saya apresiasi. Itu Mbak Agi. Baik. Jadi memang ini yang menjadi catatan PR ini SDM. Lebih ke SDM-nya dulu. Begitu, betul, SDM-nya dulu. Karena kalau kita bicara tentang perubahan, transformasi gitu ya, maka saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan saya, itu adalah
pondasinya paling fundamental adalah SDM dulu. Ya, oke. Kan gitu, Mbak. Baik, baik. Sejauh ini kalau dari yang dilihat Pak Yona, SDM yang berkualitas yang seharusnya ada nih untuk memaksimalkan gitu ya pelayanan publik di Surabaya itu yang seperti apa? Kalau kita tahu bahwa kita di ini ya, di kedinasan ya, Mbak ya. Di kedinasan itu kan sebenarnya ada yang namanya ASN itu ada PPPK maupun juga PNS. Ya. Kan gitu. Nah, kemarin titik tekan yang saya sampaikan ke BKPSDM adalah untuk melakukan preparation terkait dengan program-program yang luar biasa baik ini ke masyarakat. Tolong bukan hanya sekedar infrastrukturnya, tapi bikin diklatnya. Kalau misalkan SDM seperti apa Pak Yona yang harus dipersiapkan, ya apa yang dilakukan BKPSDM sudah tepat. Jadi tapi kembali lagi Mbak, saya bilang bahwa right man in the right place, gitu ya. Tempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, kan begitu. Jangan menempatkan orang yang salah. Posisinya ada bener nih, tapi orangnya yang salah gitu. Kalau nggak salah di kita ini masih banyak yang seperti itu karena muatan-muatan kepentingan tertentu sehingga akhirnya ada beberapa rekan yang kurang memahami betul posisinya dia, job description-nya nggak paham. Kan gitu. Lalu kemudian ke bawah pun akhirnya salah kaprah. Ini yang kita sampaikan, termasuk di rumah kita di DPRD Kota Surabaya. Kemarin ini satu tambahan ya Mbak Anggi ya. Di rumah kita DPRD Kota Surabaya ini sekali lagi kita ingin merubah wajah rumah kita ini. Saya sampaikan tadi kita bahas juga sempat kita sentil ya. Kita sampaikan kepada Pak Sekwan bahwa rumah kita ini rumah rakyat. Kan gitu. Saya selalu menyampaikan Mbak Anggi ya. Mbak Gorda aktif bayar PBB enggak? Nah, kalau jenengan bayar pajak berarti kan jenengan paham betul Rp1 pun uang jenengan itu masuk menjadi darah dan daging ke ASN yang ada di Kota Surabaya ini, termasuk saya. Jadi sampean ini termasuk yang menggaji saya. Kan gitu. Maka sebenarnya kita pahami rumah kita ini harusnya ini konsepnya yang harus berlaku adalah hospitality. Di mana hospitality itu adalah sebuah ilmu yang merangkai tentang kedekatan atau keramah tamahan antara tuan rumah dengan tamunya. Betul. Yang terjadi di tempat kita ini memang kita tidak menyalahkan ini siapa, tetapi sekali lagi bahwa ada hal yang paling fundamental yang harus disentuh dan harus dirubah. Jangan sampai masyarakat warga Kota Surabaya ini melihat sama Mbak. Saya dulu juga begitu. Ketika saya lewat Yosudarso itu saya lihat ini apa ya? Terus dalamnya kayak apa ya? Kesannya begitu sangar gitu. Kurang begitu ramah gitu kan. Nah, akhirnya ketika kami ada di sini, saya benar-benar bisa melihat bahwa itu kenapa ya saya kemarin kok berpikirnya begitu. Karena memang tempat kita ini seharusnya ramah untuk siapapun. Tetap dari mulai depan, dari frontliner ya, ini SDM-nya yang perlu ditata. Saya menyampaikan kepada Pak Sekwan, Pak usung konsep hospitality di rumah kita ini. Ya. Banyak tenaga SDM di sini itu manpower-nya banyak. Ya, saya tahu manpower-nya banyak. Ada 300 lebih tenaga OS dan juga PNS. Manpower-nya banyak dan itu terbagi yang saya bilang frontliner dulu lah. Kita bicara frontliner dulu lah. Karena tampilan depan tampak muka gitu loh ya, frontliner dulu lah. Saya menyampaikan kepada Pak Sekwan, tim kita yang di luar itu kalau kita berbicara tentang konsep hotel, maka sebenarnya tidak ubahnya kita ini hotel. Kan gitu ya. Intinya adalah ini bergerak di bidang jasa. Bagaimana kita melayani tamu-tamu kita dengan baik. Maka yang di depan itu berlakulah sebagai doorman. Kan gitu. Kalau di hotel ada doorman. Kan gitu. Bagaikan buka pintu lalu melakukan sebuah greeting, grooming itu juga harus diperhatikan. Ya, buatlah tamu kita itu merasa nyaman dari mulai dia datang. Kan gitu. Ketika dia datang, siapapun mereka, kita tidak memandang bahwa dari status sosial mereka. Warga satu orang pun dia bawa sepeda ontel dan sebagainya, mereka adalah orang yang membayar saya dan membayar kita semua. Maka patut kita memperhatikan mereka.
Ketika mereka datang, sambutlah mereka dengan baik. Lalu kemudian nyampe ke dalam juga buatlah situasi menjadi nyaman sampai ke belakangnya. Nah ini yang saya lihat beberapa sarana terkait dengan utilitas di rumah kita ini ada beberapa hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibenahi. Kan gitu. Betul. Tuh, banyak sekali fasilitas sarana itu yang rusak. Bahkan kemarin saya dibawa ngobrol sama rekan-rekan media, Pak, kita ini kalau jam 6 sore ke atas nggak berani masuk toilet. Nah, saya pikir loh, ada apanya? Kenapa nggak berani masuk toilet? Serem, Pak. Lah, ini sekali lagi, ini yang harus kita rubah. Gitu loh. Bagaimana tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawabnya Sekwan, tapi tanggung jawab kami juga, gitu ya, untuk bersama-sama melakukan transformasi. Betul. Kalau kita mau bagus, kita bicara tentang bagaimana rumah kita maupun dewan kita semuanya, dinas ya, itu layanannya berbasis mutu. Mbak Gorda setuju nggak? Setuju. Kalau layanan yang tadi disampaikan, layanan publik itu seharusnya berbasis mutu. Lah kalau kita kemudian orientasinya layanan yang berbasis mutu, ya kita sudah mengenal 5 pilar penyokongnya. Produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Kalau boleh saya uraikan ya, saya bermaksud menggurui ya. Produk kita dari semua dinas, misalkan macam-macam ya, punya produk. Misalkan di Satpol PP ada produk baru, tim Alugoro dan lain-lain gitu ya. Itu produk yang bagus gitu ya. Lalu kemudian di pemerintahan dan Kesra ada produk yang mendekat dengan layanan ke Balai RW gitu ya. Banyak sekali produknya bervariasi macam-macam. Termasuk kita yang di rumah kita ini di DPRD. Produk kita apa nih? Produk kita sebenarnya jasa. Karena kita melayani. Kan gitu. Betul. Nah, maka kalau memang produk dari pilar yang pertama, ini adalah 5 pilar yang menyokong. Pilar pertama adalah produk. Kalau ingin produk itu berbasis mutu, maka harus ditunjang oleh sebuah proses yang baik. Pilar kedua. Kita sepakati dulu, kita mau produk kita bagus. Pak, DPRD ini, Pak, rumah kita ini harus bagus. Nah, kalau memang ingin bagus ya, harus diperhatikan fase berikutnya. Pilar kedua itu proses. Prosesnya juga harus baik. Prosesnya adalah terkait dengan tata cara. Bagaimana SDM kita ini dibekali oleh sentuhan tentang hospitality. Supaya mereka bisa menjalankan prosesnya dengan baik. Job desk-nya bisa berjalan dengan baik. Tupoksinya berjalan dengan baik. Proses ini bisa berjalan dengan baik kalau ditunjang oleh sebuah organisasi yang baik. Pilar ketiga, Mbak Gorda. Organisasi atau tata kelola di dalam kedinasan maupun yang di rumah kita ini, organisasinya juga harus baik. Lalu kemudian ditunjang oleh pilar keempat, kepemimpinan. Yang tadi saya sempat sentil. Gitu. Lah, kepemimpinan di dalam organisasi ini harusnya orientasinya adalah berpijak pada right man on the right place. Orang yang tepat menempati posisi yang tepat. Dari 4 pilar ini dirangkai, tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya satu pilar terakhir, yaitu komitmen. Sejauh mana komitmen kita semua, kepala OPD dan lain-lain bersama dengan jajarannya, itu menyokong 4 pilar ini secara bersama-sama. Insya Allah kalau 5 pilar ini bisa dijalankan dengan baik, maka yang disampaikan oleh Mbak Gorda terkait dengan bagaimana kualitas layanan kepada publik itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi daripada publik itu sendiri. Kalau saya sih sepakat di situ. Itu Mbak Gorda. Oke, baik. Nah ini kalau kita langsung masuk nih ke bagaimana pelayanan publik di Surabaya, Pak Yonas. Selain yang menjadi catatan Pak Yonas sendiri karena SDM. Nah, apalagi nih yang perlu menjadi pembenahan? Yang perlu dibenahi ya salah satu setelah SDM terbenahi ya tentunya infrastruktur dan utilitasnya. Kita SDM-nya udah ketoto dengan baik gitu ya. Misalkan kalau di sini itu PAMDAL-nya sudah baik, front desk-nya sudah bagus gitu kan. Petugas di kebersihan juga sudah bagus, kemudian para staf semuanya juga sudah bagus. Lalu mereka tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, terus bagaimana mereka bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal? Kan gitu. Betul. Contoh nih, apakah saya nggak ngambil OPD ya Mbak ya? Saya ngambil yang terdekat aja dengan kami di sini. Rumah kita, sekali lagi rumah kita, itu kan. Rumah kita, di mana Mbak Gorda juga ada di sini, Mas Wawan, semuanya kita ada di sini ya. Kita ngomong tentang rumah kita nih, DPRD Kota Surabaya nih. Tadi barusan saya sentil loh. Wajah mukanya DPRD Kota Surabaya itu di mana sih? Di Yosudarso apa yang menghadap ke Balai Pemuda? Kan gitu.
Kalau memang itu wajah mukanya itu ada Dio Sudarso misalkan, maka dibraini sing apik. Kan gitu. Betul. Dibikin yang cakep. Bagaimana kemudian publik melihat itu bisa dengan nyaman gitu. Sekali lagi, mereka membayar pajak. Lalu kemudian yang saya tahu, saya lebih sering masuk lewat Dio Sudarso. Bukan masuk lewat yang di Balai Pemuda ini. Gitu. Saya rasa banyak orang yang berpikiran sama seperti halnya kami. Masuk lewat Dio Sudarso. Nah, sementara misalkan kita mau melakukan transform nih. Kita komitmen Pak, kita mau transform nih Pak. Kita mau transformasi nih. Kita pengen membenahi total ini SDM-nya. SDM-nya udah bener, udah bagus. Disentuh dengan diklat ya terkait dengan hospitality dan lain, udah bener. Lalu kemudian tidak dibekali, tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Apa mereka bisa jalan? Ini adalah satu contoh kecil. Pamdalnya sudah dibenain, sikapnya, attitude-nya sudah mulai bergeser misalkan. Kalau yang awalnya mereka lebih banyak bermain di left mental attitude, lalu kemudian bergeser sudah mereka secara pelan-pelan atau mungkin secara serentak bergeser mereka ke right mental attitude, tetapi ini kan butuh backup. Mereka butuh infrastruktur, contoh uniformnya. Saya ngelihat bahwa saya mengacu gini Mbak, kalau DPRD provinsi itu saya jadikan sebuah titik, saya melakukan studi banding, bagaimana mereka memang menerapkan layanan prima yang bagus, mulai dari unsur frontliner yang di depan sampai ke belakang, mereka luar biasa bagus. Bagaimana Pamdal itu memiliki uniform yang baik, ya seperti APSEK ya kalau di bandara, seragamnya provinsi itu kan Pamdalnya kayak APSEK tuh, Pak Daniel tuh ya, kayak APSEK, dia berdasi. Jadi saya berpikir bahwa mereka benar-benar paham nih bahwa memang rumah kita ini konsepnya hospitality. Kan gitu. Betul. Bagaimana mereka benar-benar paham bagaimana menjaga kedekatan hubungannya, bagaimana seramah mungkin mereka kepada tamu yang berlalu lalang. Bukan hanya SDM-nya udah bagus, tetapi sarananya juga memadai mereka. Kita ketika datang ke provinsi Mbak, ke Indrapura gitu ya, datang itu mereka menyambut dengan baik, lalu kemudian kita dilayani dengan baik sampai Pak saya mau ke ruangan si A, itu tamu itu nggak bingung, kan gitu. Betul. Tamu itu nggak bingung, mereka benar-benar dikawal dengan baik, dan itu nyaman, artinya mereka memposisikan diri di mana tamu itu berada. Jadi ketika saya datang ke provinsi, di DPRD provinsi, mereka menyambut dengan baik, lalu dikawal dengan baik, di setiap lantai itu mereka sudah ada komunikasi. Ini yang perlu kita contoh. Kalau sesuatu yang baik kan patut kita contoh. Kan gitu. Ini yang perlu kita contoh. Demikian juga dengan OPD yang lain. Kemarin kami, kebetulan saya berkunjung di DPR KPP. Ya. Di DPR KPP itu saya melihat mereka punya bagaimana cara melayani tamunya dengan sangat baik. Ada sarana tempat transit yang cukup baik dan nyaman untuk tamu. Nah ini yang saya pikir harusnya yang seperti ini juga berlaku kepada yang lain, instansi yang lain. Dan bukan hanya sebatas di kedinasan, Mbak. Kita kembali lagi orientasinya adalah warga. Betul. Kan gitu. Orientasinya adalah warga. Maka seharusnya termasuk di mall layanan publik itu bagaimana petugas kita itu lebih dekat lagi kepada warga, kepada siapapun yang datang. Saya kemarin datang ke salah satu kelurahan dan ternyata nggak ada manusianya sama sekali di tempat layanan itu. Emang sengaja saya datang tidak memberitahu. Sidak begitu. Sidak saya sendiri gitu ya. Begitu saya datang tidak ada orang sama sekali. Saya tidak sebut di kelurahan mana. Tidak ada orang sama sekali. Padahal sebenarnya itu adalah jam layanan. Ya memang jam layanannya siang, waktu itu siang gitu ya. Tetapi setidaknya kan at least ada satu orang petugas piket. Gitu. Jika sewaktu-waktu ada warga yang secara darurat, kemudian secara tiba-tiba ada kebutuhan yang harus segera terlayani di situ, setidaknya ada orang. Tetapi itu sama sekali nggak ada orang. Itu sempat saya foto-foto gitu loh. Dan kemudian saya masuk. Lalu kemudian selang beberapa saat ada petugas kelurahan yang datang. Kalau nggak salah itu staf biasa. Lalu kemudian kehadiran saya difoto, maka selang beberapa saat kemudian ada petugas yang lain datang. Pak lurahnya nggak ada.
Saya tanya kemana ini Pak Lurahnya, gitu kan. Anu Pak, semuanya pada takziah. Kan gitu. Semuanya pada takziah. Oh ya sudah, oke, gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba itu hanya berselang beberapa menit Pak Lurahnya ada? Oke, ya. Ketika foto saya kemudian dikirimkan ke Pak Lurah itu. Oke. Nah, hal yang seperti ini yang perlu untuk mendapatkan atensi, gitu Pak. Ya. Khususnya Bu PJ maupun Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra. Maka tidak dibenarkan di kelurahan ya maupun di kecamatan maupun di balai RW ya, kalau memang ada jam layanan khususnya di kelurahan, tolonglah kalau bisa jangan dikosongkan itu. Betul. Ya, harus tetap ada petugas yang standby karena warga itu tidak melihat ukuran jam Mbak kalau minta dilayani. Betul. Ya, kita tahu ada operational hour kelurahan. Setidaknya di operational hour layanan di kelurahan ini selalu ada petugas yang standby. Dan saya menekankan, saya mohon kepada semua lurah dan camat yang ada di Surabaya termasuk kepala dinas, tolong lebih ditekankan kepada pegawainya ya untuk lebih humble, lebih humanis lagi ya kepada siapapun yang dilayani. Karena balik mana Mbak, saya juga membayar pajak, Mbak Gorda membayar pajak, ada 3 juta lebih masyarakat Surabaya ya yang juga selaku pembayar pajak, dan 1 sen rupiah dari uang mereka itu menjadi darah dan daging untuk semua pegawai di Pemkot termasuk kami. Oke, baik. Itu Mbak Gorda. Baik, untuk itu tentu saja optimalisasi pelayanan publik ini menjadi PR utama begitu ya. Betul. Baik sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 98,0 FM Sonora Surabaya. Kita masih di program Dialog Sambang Parlemen. Kita membahas mengenai topik membangun kepercayaan masyarakat lewat optimalisasi pelayanan publik bersama dengan Bapak Yona Bagus Widiatmoko, SH-SMMH. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Anda bisa simak siaran untuk pagi hari ini melalui streaming juga di sonora.co.id, Play Surabaya. Kemudian melalui YouTube, kita live YouTube di channel Sonora Surabaya, dan Anda juga bisa simak secara visual di aplikasi X-Space Radio. Nah ini Pak Yona, saya ingin membahas mengenai digitalisasi karena pelayanan publik juga nggak bisa lepas dari teknologi juga yang semakin canggih seperti sekarang. Nah sejauh ini bagaimana pelayanan publik di Surabaya dalam kaitannya dengan perkembangan digitalisasi sekarang? Iya, mengusung konsep digital yang kemarin saya undang rekan-rekan mitra kerja kita Mbak. Mayoritas dari 12 OPD yang ada di Komisi A ini sudah berbasis digital. Beberapa program ini sudah berbasis digital, cuman perlu penekanan. Ada beberapa hal yang tadi contohnya di depan ya Mbak. Ada program bagus terkait dengan bantuan hukum secara gratis yang diberikan oleh bagian hukum dan kerjasama, gitu ya. Tetapi fakta di lapangan di bawah banyak sekali warga kota itu yang tidak memahami itu. Betul, kan gitu. Betul. Saya sampaikan bahwa contoh beberapa konstituen saya di bawah ketika saya ngomong, Anda tahu nggak ada bantuan hukum dari Pemkot yang itu gratis kalau sampean terjerat kasus hukum? Belum tahu. Belum tahu. Bahkan Mbak Gorda sendiri mungkin nggak begitu ngeh. Oh tiba-tiba ono ya bantuan hukum dari Pemkot Surabaya yang itu biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya, gitu kan. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, saya tegaskan kepada Pak Sidarta dan langsung direspon cepat oleh beliau bahwa sekarang itu warganya awake dhewe iku wis melek teknologi gitu loh ya. Wis melek digital, bahkan setiap anak bayi aja kadang sekarang sudah dibekali handphone sama maknya, kan gitu. Dan kita pahami itu sehingga akhirnya saya mendorong ke rekan-rekan ini, Pak harus konsisten untuk memposting di akun medsos daripada dinas ini program-program yang terkait dengan masyarakat. Maka kalau nggak salah itu karena saya cek waktu itu di akun medsosnya bagian hukum dan kerjasama, saya tanyakan kepada beliau, Pak ini sudah masuk ke medsos belum, ke akun IG-nya? Soalnya saya scroll dari atas sampai ke bawah,
yang kaitannya dengan bagian bantuan hukum secara gratis kepada warga Kota Surabaya waktu itu belum ada. Oke. Kan waktu itu belum ada. Lalu kemudian saya sampaikan kepada beliau, Mbok yo tolong program ini diposting di akun medsosnya bagian hukum dan kerjasama, di akun Instagramnya. Dan alhamdulillah sudah diposting, dan lalu kemudian kami juga menekankan, Pak, followernya berapa? Akun IG ini. Akun IG-nya bagian hukum dan kerjasama ini berapa followernya? Kalau bisa, setiap pegawai, ya, saya selalu ngomong dari rapat ke renggang, gitu ya, pegawai, keluarga, kerabat, wajib menjadi followernya. Oke. Termasuk lintas kedinasan, gitu kan. Dianjurkan, dihimbau untuk menjadi follower di akun-akun Instagram dinas-dinas yang ada di Pemkot Surabaya. Karena dengan begitu mereka punya kerabat, mereka juga punya akun IG, maka akan diikuti oleh followernya mereka masing-masing. Sehingga akhirnya follower di Instagramnya kedinasan ini akan menjadi jauh lebih banyak, dan program-program yang berbasis digital terkait dengan program-program yang sentuhannya dengan layanan itu terupdate oleh masyarakat, Mbak. Oke. Ya, contoh ketika kemarin berita tentang program bantuan hukum secara gratis oleh pemerintah Kota Surabaya di bawah bagian hukum dan kerjasama itu terposting di Instagram, maka saya langsung share ke kawan-kawan. Saya langsung share ke korcam-korcam saya. Kebetulan kita punya koordinator kecamatan atau ketua-ketua PAC, itu kita langsung share ke mereka. Dan akun IG-nya pun kita bagikan. Sehingga akhirnya dengan cara yang seperti itu, insya Allah warga Kota Surabaya secara mayoritas itu dengan persentase terbesar mereka akan bisa mengetahui. Bukan hanya satu dinas, termasuk Dispenduk Capil. Kalau di bawah kami itu kan ada Dispenduk Capil, ada Disperbusip, ya. Ini juga bagus bagaimana Disperbusip itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini banyak yang nggak ngeh gitu kan. Terkait dengan program-program perpustakaan, ada taman TMB ya, taman mini ya, bacaan itu yang ada di beberapa RW-RW. Ini mereka nggak ngeh. Tetapi ketika kemudian akun Instagram atau akun medsos itu berbicara, dan itu bisa dengan mudah diakses oleh warga Kota Surabaya, akhirnya yang menjadi warga di salah satu RW di mana di situ ada TMB gitu ya, mereka ngerti, loh, tiba-tiba ini taman baca ta. Nah, ya, betul. Kan gitu. Maka program dari semua dinas ini akan bisa terupdate dengan baik gitu loh. Dengan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu kemudian himbauan dari Bu PJ atau pemerintah kota itu yang diposting oleh setiap dinas, kapanpun bisa dimonitor, diupdate. Ada layanan berbasis ini di kelurahan ini, hari ini jam sekian, ngerti Mbak warga kota itu. Kan ngono. Wong arek saiki no, nah itu di depan kita itu. Betul. Itu sebelah itu. Teman-teman yang ada di DPRD misalkan, mbak-mbak kita yang di front desk, kadang kalau nganggur itu yang dilihat apa? Handphone. Kalau nggak TikTok ya IG. Betul kan? Kalau nggak di TikTok ya IG. Coba sekarang kita bayangin, kalau di IG-nya kawan-kawan kita ini, rekan-rekan kita ini, masyarakat kita, itu ada sudah mereka jadi follower dari dinas-dinas. Ya, tentu konsekuensinya rekan-rekan yang ada di dinas juga harus memahami dan juga harus bisa menerima kalau ada komen ya, komen yang mungkin terkesan memberikan sebuah keluhan ya, kritik. Harapan kita apapun kritik dari warga itu yang masuk ke dalam kolom komentar bisa disikapi secara positif. Anggap aja ini adalah sebuah saran yang konstruktif, bukan yang destruktif. Apapun bentuknya, anggap aja itu adalah bagian dari saran yang membangun. Kan gitu. Wajar dong, balik maneh. Mereka ini pembayar pajak dan mereka punya hak untuk memberikan suaranya. Secara fisik mereka nggak bisa hadir gitu loh. Misalkan ke Dispenduk mau berkeluh kesah atau ke DPRD mau berkeluh kesah. Secara fisik mereka nggak bisa hadir. Tetapi kalau kemudian keluhan mereka itu bisa disampaikan melalui akun medsos dari kedinasan dan terupdate, ada admin yang memegang itu, dan saya berharap miminnya ini, admin ini juga harus benar-benar punya punya integritas yang baik, gitu kan, sehingga bisa menyampaikan setiap permasalahan aduan melalui akun medsos ini tersampaikan kepada kepala dinasnya.
Kan gitu. Dan ini bisa langsung mendapatkan tanggapan. Jangan kemudian di akun apa namanya di kolom komentar itu banyak sekali keluhan, kemudian nggak ada balasan. Itu kan banyak tuh. Yang seperti itu kan modelnya lagi banyak tuh. Ya, gawe akun IG kepingin follower akeh, dia posting berita tertentu, lalu kemudian dia komen gitu, yang komennya itu sebenarnya bagus, tapi nggak ada tanggapan. Itu podo Pak jengkel no. Gitu. Jadi harapan kami, apapun yang menjadi saran dan keluhan daripada warga kota, khususnya warga kota Surabaya, yang disampaikan melalui media sosial, terkait lagi yang sampaikan Mbak Gorda, bahwa ini adalah berbasis digital dan sebagainya, salah satunya adalah itu, tolong itu bisa disikapi, harus responsif, dan jangan alergi gitu loh. Kan gitu, jangan alergi dengan keluhan atau saran yang mungkin agak menohok gitu ya. Yang dimaklumi lah, ini namanya warga gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan dinas pendidikan dia punya akun ya, IG-nya ada, lalu kemudian ada warga yang bertanya, Pak, ini kok zonasi, ini kok jadi lebih ribet, anak saya punya prestasi dan sebagainya. Ya harus dijelaskan, dijawab gitu loh. Kan gitu. Nah ini kami yang di DPRD kota ini ngerasa terbantu ketika rekan-rekan dinas ini memiliki akun medsos dan mereka terbuka gitu ya. Dengan catatan tadi itu Mbak, bahwa untuk lebih memasifkan memperbanyak follower ya, supaya bisa lebih masif, ya harus dimulai dari rapat kerenggang. Tolong setiap kepala dinas itu menyerukan kepada semua pegawainya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya untuk share link daripada akun medsosnya itu loh. Maka kalau konsep rapat kerenggang ini dijalankan, insya Allah satu akun Instagram daripada salah satu dinas bisa berapa ratus ribu followernya. Betul. Kan gitu. Betul. Dan kita sepakat bahwa zaman sekarang ini, zaman now ini, setiap orang berhenti beraktivitas sesaat, itu dia pasti buka media handphone, sosial, buka medsos, ya, buka IG. Maka harapan kami adalah ketika dia buka IG, itu langsung muncul semua tuh informasi itu dari dinas ini, Disperpusip, dinas bagian hukum dan kerjasama, lalu kemudian Bagas Bangpol, kemudian Satpol PP, lalu kemudian yang lain-lain gitu ya, BKPSDM. Lalu kemudian dinas pendidikan, Dispendi, itu akan muncul. Disitulah kita secara tidak langsung menjadi Mbak ya, ini salah satu kaitannya mengedukasi masyarakat loh. Kan gitu. Betul. Mereka akhirnya tercerahkan, mereka akhirnya mendapatkan sebuah informasi yang berawal ke yang pertanyaan Mbak Gorda tadi, yang awalnya kita berbasis digital, tetapi ini manfaat positif yang dirasakan warga, sehingga mereka bisa mengupdate bahwa tibae dinas-dinas iki programming ini iki. Coba sekarang ketika kemudian bagian hukum dan kerjasama memposting ada layanan bantuan hukum secara gratis untuk warga kota Surabaya, ya segera hubungi bagian hukum dan kerjasama. Maka ngapunten di Surabaya ini begitu banyak warga kita ini yang terjerat kasus hukum, yang mungkin bermasalah dengan kasus hukum, atau mungkin bermasalah dengan misalkan contoh kasus perceraian dan sebagainya, mereka nggak ngerti, mereka itu harus melangkah kemana. Betul. Kebetulan saya juga advokat, ketika mereka kemudian datang ke saya, Pak, saya ini mau mengajukan gugat cerai, ini saya harus bagaimana? Karena saya nggak punya biaya. Untuk sewa pengacara mahal. Ketika saya perlu, ada LBH gratis, itu di Pemkot Surabaya. Karena setiap case itu sudah ada biayanya yang diambilkan dari anggaran APBD untuk setiap klien hukumnya, kan gitu. Betul. Anda tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Tetapi saya garis bawah kepada bagian hukum dan kerjasama, jangan sampai LBH yang konteksnya ini lembaga bantuan hukum secara gratis, ya, bantuan hukum gratis untuk warga kota Surabaya, jangan sampai klien hukum kita yang notabene warga kota ini judulnya gratis, ujung-ujungnya pada saat dia mendaftarkan perkara ada oknum yang ngemel. Nah itu. Karena ini saya jumpai di bawah nih. Nah itu. Terus akhirnya bentuk pengawasannya bagaimana ini? Kan Pak, gitu. Ya? Benar nggak Mbak Gorda? Okay, betul. Gratis, judulnya gratis gitu ya. Tapi ketika kemudian mendaftarkan perkara, ada oknum dari LBH ini yang kemudian iki ono bensine, kok setiap kali ada mediasi gitu ya, iki dari bensine. Saya harap ini jangan sampai terjadi, karena itu kontrol yang paling kuat adalah dari bagian hukum dan kerjasama. Karena itu LBH yang harus benar-benar yang terakreditasi.
kan gitu. LBH profesional yang memang kualitasnya baik, yang bisa diberikan link untuk bekerjasama dengan bagian hukum dan kerjasama Pemkot Surabaya. Jangan asal LBH diambil itu. Karena balik mana, engkau ujung-ujungnya perkara hukum ini sebenarnya gratis, tetapi masih dibebani juga ke warga. Tidak ada niatan Mbak dari Pemkot, tetapi mungkin oknum. Itu, saya rasa itu Mbak. Kembali lagi ke SDM lagi. Iya, balik mana dengan SDM mana? Aku bilang kok, SDM itu aset termahal. Itu. Betul, jadi apa namanya, kesimpulan kita ngobrol kali ini judulnya itu loh, SDM aset paling mahal yang dimiliki pemerintah kota. Sudah SDM-nya dulu ditata. Kalau masih ada potensi left mental attitude yang bermain di situ, maka bagaimana caranya teman-teman ini digeser, dirubah, ya, dipindahkan, bagaimana mereka beralih ke right mental attitude. Nah, kalau sudah right mental attitude-nya kebentuk, Mbok yo tolong mereka disupport dengan sarana dan prasarana yang memadai. Karena percuma SDM kita baik kalau mereka tidak dibekali dengan sarana dan prasarana yang memadai. Betul. Kan orangnya gitu. Ada senjatanya nggak ada. Wong wis wapi dilatih baris berbaris, ya. Cara menghadapi serangan kok diurui bela diri kayak ini, itu Pak Daniel misalkan yang sudah senior diajari bagaimana cara kalau menghadapi maling tak tapi mek tangan kosong. Pentung gak digawani. Akhirnya mungsune malingnya sing nggawa pentung. Wis iso nangkal, iso banting, iso ngunci, dhek sing dipentung malinge, dhek sing KO. Kan gitu. Jadi kalau SDM-nya udah bagus, tolong rekan-rekan dalam ini eksekutif tolong dibekali sarana prasarana dengan yang memadai. Kita tidak berpikir sesuatu yang berlebihan, tetapi yang masuk dalam kategori yang dibutuhkan. Itu saja Mbak Gorda. Oke, baik. Nih terakhir nih Pak Yona, apa nih harapan ke depan terkait dengan pelayanan publik juga di Surabaya, apalagi ini sudah jelang 2025. Iya, harapan kami ke depan kepada semuanya, semua instansi ya, sekali lagi yang harus dipahami, saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa warga kota Surabaya ini sekecil apapun yang dikontribusikan melalui pajak, maka mereka sudah berkontribusi untuk membayar semua pegawai. Kan gitu. 1 sen rupiah uang mereka dari pajak ya itu sangat berarti, dan itu menjadi darah daging ya, menjadi darah, menjadi daging untuk satu orang pegawai negeri sipil maupun ASN ya, yang ada di kota Surabaya ini dan beserta keluarganya. Jadi tolong dipahami betul rekan-rekan ASN, PNS maupun P3K maupun semua unsur yang terkait, termasuk juga kami, pahami betul bahwa lakukan pelayanan itu jauh lebih humanis lagi. Karena kembali lagi Mbak, warga kota itu tidak berharap sesuatu yang berlebihan. Ya betul. Ya. Dia hanya pengen sesuatu yang sembarang itu gak ribet. Betul. Kan gitu. Dan gak bertele-tele. Bisa hanya satu kali mereka melangkah, nah isok mari. Kan ngono. Ketika ada layanan publik itu di setiap balai RW, tolong jangan dipersulit. Gitu ya. Datang mereka, kalau misalkan ada kekurangan, ya balik mana? Jelaskan ya secara persuasif dengan cara yang humanis. Jangan, karena saya tahu kadang-kadang mungkin kawan-kawan itu lelah dan sebagainya. Tapi balik mana? Gitu loh. Kita sedang berbicara kepada orang yang menggaji kita. Kan gitu. Kita sedang berbicara kepada aku nek ngarani iki juraganku iki. Nah, rakyat ini, warga ini kan majikan kita sebenarnya. Kita ini bekerja itu bagaimana melayani mereka dengan baik. Ini esensi ini yang harus dipahami oleh semua perangkat. Itu aja, baik di tingkat termasuk RT, karena RT itu ada BOP-nya, RW ada BOP-nya, gitu kan, ada dana bantuan operasional mereka, ya, sehingga sekali lagi jangan kumalungkuh. Paribasannya orang Jawa Ngawang itu jangan kumalungkuh, jangan arogansi hanya karena sebuah jabatan sosial di situ. Ya, pahami bahwa warga kota ini kalau bisa kita bisa memberikan sebuah layanan dari sisi humanis. Ya, lalu kemudian untuk beberapa kantor-kantor kedinasan termasuk juga rumah kita ini, tolong usung konsep hospitality di dalamnya. Itu supaya ke depan itu siapapun masyarakat tidak pandang bulu
entah itu mereka datang dengan berjalan kaki, entah mereka datang dengan sepeda roda 2 atau datang dengan bermobil, maka perlakuan kita sama. Karena kembali lagi ke pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib memenggung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu kemudian setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, kan gitu. Betul. Sehingga setiap warga negara, satu orang ya yang datang ke kita, maka dia berhak untuk mendapatkan yang layak sebagaimana mestinya. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan aduan, keluhan warga bahwa dia kesana kemari, datang ke instansi ini diabaikan, datang ke instansi ini diabaikan, lalu kemudian diinterpretasi. Ketika saya tanya kepada yang terkait, dinas terkait, kemudian dia menginterpretasikan bahwa orang itu cari-cari aja Pak, misalkan begitu. Orang itu hanya cari-cari saja. Loh, jangan diinterpretasi seperti itu. Kan gitu. Betul. Kalau memang kemudian dianggap orang ini, warga ini cenderung merugikan dan mencari-cari, dan kemudian ada unsur pidananya, ya kenapa nggak diambil aja, dilaporkan sekalian gitu. Jadi jangan kemudian menginterpretasikan kalau kemudian warga itu datang mengeluh dianggap wah mau golek-golek. Kan belum tentu juga gitu loh. Karena kami pernah mendapatkan aduan-aduan warga yang seperti itu gitu loh. Ketika mereka datang ke sini dianggap, ngapunten Mbak, dianggap kemudian Pak responnya kurang. Kita ini dianggap hanya remahan rengginang. Remahan rengginang gak apa-apa, lebih parah mana remahan rempeyek. Kan gitu. Jadi saya akhirnya bertakon-takon. Loh, sik ta. Lah warga iku sing bayar mereka itu jenengan loh, Pak, Bu. Ya. Kalau misalkan sampean mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan dan tidak ramah, ya kami dengan senang hati membuka pintu atas menanggapi keluhan-keluhan daripada warga. Kalau di kami, insya Allah di DPRD Kota Surabaya, kawan-kawan kita 50 orang ini siap untuk mengawal apapun yang menjadi keluhan warga Kota Surabaya agar mereka mendapatkan layanan dari pemerintah kota ini menjadi jauh lebih baik. Itu saja Mbak Gorda. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak banyak Yona, Mbak Gorda. Untuk diskusinya yang menarik. Yang paling penting poinnya satu Mbak Gorda, pesan untuk rekan-rekan kita semuanya, khususnya para dinas yang ada di pemerintah Kota Surabaya, ya kita nyambut gawe ini mau judulnya ikan cepat, ikan gabus, ikan lele gitu ya. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele gitu ya. Kalau memang perlu dibantu ya segera kita bantu. Baik. Kan gitu. Siap. Mbak Nun, Mbak Gorda, sehat selalu. Salam sehat, salam sukses juga Pak Yona. Sukses juga, terima kasih sahabat Sonora. Thank you. Baik, sahabat Sonora, tidak terasa kita sudah ada di penghujung program Dialog Sambang Parlemen bersama dengan Pak Yona Bagus Widiatmoko, SH, SMMH, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Gorda Gilandia pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.